Dia itu sangat powerful kalau menurut saya. Karena apa? Dia itu bisa berbicara di semua platform. Banyak nanti bidang-bidang manusia yang itu akan banyak sekali digantikan oleh Hai Sobat Integradata, bersama saya Siti Osmatun Kasana. Di episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang luar biasa hanya di Incast Integradata Podcast. Oh ya, buat teman-teman yang belum nonton di episode 2 tentang Big Data, silakan klik di sini ya. Berbicara tentang data science, tentu banyak sekali bidang-bidang yang berkaitan dengannya. Salah satunya adalah machine learning. Nyatanya, machine learning menjadi perbincangan yang hangat dan banyak dipelajari oleh orang-orang di akhir-akhir ini. Nah, buat teman-teman biar gak penasaran lagi, langsung saja kita bahas di episode 3 kali ini tentang machine learning. Bersama dengan narasumber yang luar biasa, yakni Bapak Paiman. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Nah, langsung saja biar teman-teman udah nggak penasaran, sebenarnya apa sih Pak machine learning itu? Jadi machine learning ini adalah sebuah pembelajaran mesin ya. Jadi satu konsep yang ditelurkan oleh para ilmuwan. Bagaimana kita membuat sebuah komputer itu, dia itu mampu belajar sebagaimana manusia. Kalau kita manusia itu belajar dari apa? Dari pengalaman kan, dari pengalaman. Misalkan kita seorang anak kecil itu, dia itu berjalan, kemudian dia terjatuh sakit, kemudian ya itu ya. Akhirnya kan dia dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya dia berjalan bagus gitu ya, seperti itu. Atau ini ketika kita berjalan di sini ternyata kena api itu panas, akhirnya dia tahu tentang itu. Nah, itu dari pengetahuan itu. Nah, komputer pun diharapkan para ilmuwan itu mengimpikan bagaimana komputer itu juga bisa belajar seperti manusia. Sehingga apa? Sehingga dari komputer itu knowledge-nya atau pengetahuannya didapat dari apa? Dari data juga. Nah, sehingga machine learning itu adalah bagaimana membuat sebuah komputer itu berdasarkan dataset yang ada. Dia itu akan belajar untuk dia lebih cerdas sebagaimana cara berpikir manusia. Sehingga dia itu basic knowledge-nya dari data, kemudian dari data ini dia akan ketemu dengan pattern-nya atau polanya. Dari pola itu akhirnya komputer itu bisa membuat sebuah keputusan. Jadi seperti itu. Oh ya. Jadi intinya itu machine learning adalah mesin yang dimanusiakan. Dalam artian itu belajar sebagaimana manusia melakukan sesuatu. Cara berpikirnya kayak seperti itulah. Oke. Jadi sebenarnya apa aja sih Pak yang dipelajari di machine learning ini? Jadi machine learning itu nanti kita akan berbicara tentang 3 metode machine learning. Machine learning itu ada tiga hal. Yang pertama itu adalah supervised. Supervised learning itu adalah di mana dataset yang ada di dalam suatu machine learning itu sudah dikasih label. Di dalam machine learning itu data itu nanti akan dibagi dua kan. Yang pertama adalah dia sebagai data training, datasetnya ini, kemudian yang sini adalah sebagai data testing. Jadi untuk latihan dulu. Jadi mesin itu dilatih dulu dengan data yang ada, sehingga ketika dia sudah ketemu polanya, sudah fit, sudah bagus, dia akan di training. Jadi seperti itu. Di training. Intinya gitu. Jadi intinya cara berpikirnya memberikan kecerdasan kepada sebuah mesin di dalam komputer seperti itu. Data itu yang satu sebagai training, yang satu sebagai testing gitu ya. Kemudian perbedaannya di dalam algoritma ini? Perbedaannya itu kalau di dalam supervised itu data yang sudah data training tadi di dalam supervised itu adalah sudah dikasih label. Artinya di situ sudah dikasih jawaban. Seperti kalau kita belajar, sering kan kita itu belajar untuk melatih nilai kebenaran kita. Kita ngerjakan soal, habis itu dicocokin dengan kunci jawaban. Betul enggak? Kemudian kita ngerjakan kunci jawaban. Kan seperti itu. Nah, itu supervised. Sehingga dari pola ini kita akan tahu kemampuan. Baru setelah kita merasa bagus, oke lah gitu ya. Oke. Oh, saya kok ngerjakan ini kok selalu cocok gitu ya. Nah, akhirnya dites di dalam data testing. Nah, data testing nanti dicek lagi. Dia untuk masalah tingkat presisinya seperti apa, itu ada metodenya. Jadi seperti itu. Itu adalah supervised. Kemudian kalau unsupervised itu adalah data itu tidak dilabeli. Nah, dia tidak bisa
dia itu lebih banyak algoritma unsupervised, misalkan itu adalah untuk klasifikasi macam-macam, jadi seperti itu. Jadi data itu tanpa label, tanpa jawaban. Nah, dia itu biasanya lebih cenderung untuk kategori-kategori untuk klasifikasi. Jadi tergantung kasus bisnisnya unsupervised. Kemudian yang ketiga itu adalah reinforce. Reinforce itu bagaimana sebuah mesin itu akan terus dia itu bisa belajar atau memberikan kecerdasan pada dirinya sendiri. Itu nanti modelnya sistem pakai pakai tokenisasi ya. Jadi pakai hukuman dan pakai bonus. Jadi kalau mesin itu benar, dia itu nanti dikasih poin gitu ya. Kalau dia salah kayak dikasih hukuman. Jadi seperti punish itu. And reward gitu ya, punish and reward. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi akhirnya apa, mesin itu lama-lama dia akan cerdas dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Itu adalah konsep yang dikembangkan ataupun yang kita pelajari algoritma-algoritma di dalam machine learning. Ya, jadi ada 3 topik penting tadi ya Pak ya. Oke, selanjutnya apa hubungannya antara machine learning, artificial intelligence dan juga deep learning, Pak? Jadi ini satu rumpun ya. Awalnya itu dulu itu dari artificial intelligence. Jadi rumah besarnya itu sebenarnya artificial intelligence. Kemudian di dalam artificial intelligence ini ada nanti data science, kemudian di situ nanti ada machine learning. Kemudian di dalam machine learning ini lebih dalam lagi itu ada namanya deep learning di dalamnya lagi. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi rumah besarnya itu adalah dari artificial intelligence dulu. Jadi artificial intelligence ini perjalanannya panjang ya. Mungkin saya sedikit cerita artificial intelligence. Jadi pada tahun 1920-an itu ada dua aliran tentang masalah mesin ini, kecerdasan mesin ini. Itu adalah dua aliran ini. Ada yang mengatakan aliran yang pertama itu bahwasanya kita akan bisa memberikan kecerdasan kepada mesin ketika semua coding itu dimasukkan ke dalam mesin. Nah, seperti itu ya. Kemudian apa? Kemudian aliran yang kedua ini tidak seperti itu. Kita akan bisa memberikan kecerdasan kepada si mesin ketika kita bisa memberikan data-data yang itu cara berpikirnya untuk memberikan dia itu lebih cerdas. Nah, dalam perjalanannya sampai 1920 sampai 50 ini yang berkembang adalah yang ini, codingnya ini kuat. Jadi if then else macam-macam itu dimasukin kan, betul kan? 50 sampai tahun 2000-an itu pokoknya programming itu begitu luar biasa. Memang ketika kita memakai konsep yang untuk semua coding itu dimasukkan, sehingga yang aliran coding itu begitu kuat, begitu diterima pasar ya. Nah, itu luar biasa sampai tahun 2000-an lah kan, seperti itu ya. Tapi di dalam perjalanannya ternyata dengan era big data, betul enggak? Era big data yang sudah semikian data itu besar sekali, ternyata konsep coding itu sudah nggak mampu lagi. Nah, karena apa? Karena kita memasukkan sedemikian coding sehingga programming konvensional ini untuk menyelesaikan sebuah data yang sangat besar itu sesuatu problem tersendiri. Sehingga akhirnya apa? Aliran ini yang sekarang berkembang. Akhirnya apa? Yang berkembang itu datanya ini yang diolah sehingga seperti itu. Sehingga data ini pola pattern dan lain sebagainya itu inilah yang dipakai nanti untuk memproses data-data yang besar tadi. Jadi seperti itu. Jadi hubungan antara artificial intelligence atau AI, terus machine learning dan juga deep learning itu sebenarnya berkaitan ya Pak? Berkaitan. Jadi tadi saya katakan rumah besarnya artificial intelligence, kemudian lebih dalam lagi ke machine learning. Nah, di dalam machine learning ini, pembelajaran mesin ini nanti ada yang lebih dalam lagi namanya deep learning. Itu lebih istilahnya ini S1, S2, S3 gitu ya. Kayak gitulah. Semakin dalam gitu ya Pak ya. Semakin dalam. Kemudian sebenarnya apa saja kemampuan teknis yang perlu disiapkan apabila kita itu ingin mendalami tentang machine learning? Yang pertama yang jelas ketika kita ingin mendalami machine learning itu kita harus tahu yang pertama basicnya itu adalah data ya. Karena data itu sebagai basic knowledge-nya, basic pengetahuannya kan seperti itu. Sehingga kita nanti mulai belajar tentang data science, kemudian data analitik macam-macam. Kita mulai dari situ dulu. Baru nanti kita bicara tentang data engineering, baru nanti kita bicara tentang memberikan algoritma atau keputusan-keputusan yang ada di dalam data science dan lain sebagainya itu kita masukkan ke dalam mesin tadi. Jadi seperti itu. Sehingga nanti kita akan menemui yang namanya machine learning engineering. Jadi seperti itu. Jadi biar kecerdasan ini secara otomatis terinstall di dalam algoritmanya, di dalam algoritma si komputer ini. Jadi seperti itu. Sehingga
kita yang pertama basic data kita harus tahu dulu, cara kerja data, pola data dan sebagainya kita tahu, proses bisnis tahu kan seperti itu. Baru nanti kita sedikit belajar coding lah. Kalau saya sarankan kita mulai belajar yang bagus itu Python. Pakai Python ya teman-teman. Jadi Python itu karena apa? Dia itu termasuk menurut saya bahasa yang sangat luas sekali. Yang kedua gratis. Yang ketiga dia itu sangat powerful kalau menurut saya. Karena apa? Dia itu bisa berbicara di semua platform. Gitu ya. Dia bisa berbicara di semua platform. Dan dia itu punya library tentang machine learning itu sudah sangat banyak sekali. Sehingga dia itu sudah sangat dewasa sekali menurut saya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu konsep data dulu, kemudian kita bisa tools. Ya, rekomendasinya adalah belajar Python gitu. Oke. Selanjutnya itu apa aja sih Pak contoh produk yang menggunakan machine learning? Banyak sekali. Jadi untuk masalah di bidang kedokteran gitu kan, untuk pembacaan daripada diagnosa itu banyak sekali memakai machine learning. Kemudian sekarang ini kan berkembang juga kan untuk transportasi gitu ya. Transportasi itu untuk membidik keramaian lalu lintas dan sebagainya itu memakai image processing dan sebagainya itu kan pakai konsep-konsep deep learning kan. Jadi seperti itu. Jadi memang sekarang ini untuk konsep machine learning ini saya lihat perkembangannya dahsyat sekali. Kalau kemarin itu kita melihat orang katakan data science itu adalah sebuah pekerjaan yang seksi di abad 21 kan seperti itu ya. Maka saya melihat nanti justru machine learning ini akan jauh lebih luar biasa lagi. Karena apa? Dia nanti kemampuan inilah yang nanti technical kan ini. Technical inilah yang nanti akan banyak sekali akan diserap oleh perusahaan. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya nggak cuma di bidang teknologi aja ya Pak ya? Semua bidang. Machine learning itu bisa diaplikasikan di hampir semua bidang. Ya, sangat luar biasa. Kalau misal nih Pak, kita mempelajari lebih dalam tentang machine learning, kira-kira prospek kerja apa aja nih yang bisa kita dapatkan? Jadi kalau prospek kerjanya ya, machine learning itu banyak sekali, entah kita nanti di fotografi atau dimanapun, di perfilman, di pertanian dan semuanya, itu pada akhirnya nanti keputusan sebuah bisnis itu akan banyak melibatkan mesin. Bahkan mungkin di perbankan pun nanti gitu ya. Kalau saya sering katakan bahwasanya nanti untuk sebuah keputusan sebuah nasabah ini mau dikasih kredit berapa, itu sudah bukan lagi putusan manusia. Nantinya mesin ini adalah bekerja. Misalkan Mbak Osma ini yang ngajukan kredit gitu ya. Kredit sekian. Ini Mbak Osma ini akan terdeteksi dari media sosialnya, aktivitasnya seperti apa. Itu nanti di situ akan secara mesin ketika NIK-nya misalkan ya dimasukkan, itu langsung mesin itu mempelajari nih. Profiling Mbak Osma ini akan dipelajari terus. Akhirnya ada sebuah kesimpulan, ditariklah sebuah kesimpulan. Oh, ini pantasnya itu cuma dikasih 1 juta aja ini untuk per bulan karena melihat statusnya kok kayak gini macam-macam ya kayak gitu. Atau ini harusnya dikasih berapa? 10 juta atau berapa lah itu nanti seperti itu. Banyak nanti bidang-bidang manusia yang itu akan banyak sekali digantikan oleh machine learning. Itu yang pertama kalau di perbankan. Bahkan di marketing nanti juga seperti itu. Banyak marketing yang juga sudah mulai tergantikan oleh komputer secara otomatisasi. Kan seperti itu kan. Jadi tenaga marketing itu nanti juga banyak sekali yang akan sudah tergantikan oleh komputer. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana pertumbuhan mengenai kebutuhan machine learning engineer di perusahaan-perusahaan Pak? Nah ini malah semakin besar menurut saya. Jadi nanti pasti akan ada ledakan ya setelah data science ini data science ini nanti akan mungkin sedikit low. Nah, tapi nanti yang berkembang justru dari data science ini, orang-orang data science ini dia akan banyak berpindah ke machine learning. Istilahnya seperti itu. Karena apa? Sekarang kan bootcamp data science banyak. Ya, banyak tapi sekali. bootcamp machine learning yang masih sedikit kan. Nah, nanti kebutuhan perusahaan itu yang untuk machine learning ini nanti akan jauh lebih luar biasa. Jadi akan memungkinkan untuk terjadi ledakan kebutuhan dari machine learning engineering. Pasti, karena kan sekarang masih sedikit kan orang yang punya kemampuan machine learning itu masih sedikit. Kesadaran orang untuk membangun machine masih sedikit ya. Tapi ke depan ini nanti menjadi sebuah pekerjaan yang menurut saya juga sangat seksi sekali ini untuk machine learning ini.
Jadi ini mumpung kita masih belajar nih, Mm-mm. jadi harus tekun ya Pak ya, Ya. supaya nanti bisa kita tuh memiliki peluang yang lebih besar Ya, di situ. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Bagaimana hubungan antara data scientist, data analis, dan juga machine learning engineer? jadi itu sebenarnya satu kesatuan ya, cuma mungkin beda agak sedikit berbeda job. Jadi Iya. istilahnya gini. Jadi kalau kita berbicara data science itu lebih banyak ke berbicara tentang konsep datanya. Kemudian data analis itu tentang masalah konsep bisnisnya lah, istilahnya seperti itu ya. Iya. Kemudian kalau machine learning ini adalah berbicara tentang data science dan konsep bisnis ini kita install di dalam dibikin sebuah otomatisasi di dalam sebuah mesinnya. Jadi seperti itu. Iya. Jadi isinya sebenarnya machine learning ini juga sebenarnya konsep-konsep data science yang diinstal ke dalam mesin. Jadi seperti itu. Iya. Jadi berkaitan ya Pak ya, algoritmanya sebenarnya mungkin hampir sama. Pasti kan nanti kita pakai algoritma mungkin Kamin, mungkin kita pakai regresi, mungkin macam-macam seperti itu. Itu sama yang dipakai. Tapi yang di sini itu kan berbicaranya baru di bidang data science itu nanti kan paling menguji algoritmanya mana. Lah ketika algoritmanya ini sudah firm sama seorang data science, oh kalau pola datanya seperti ini, untuk data kasus ini itu kita pakai algoritma X. Lah si X ini diinstal ke dalam mesin learning-nya ini diterapkan. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Paiman penjelasan yang luar biasa. Semoga teman-teman semua menjadi lebih paham tentang apa sih itu machine learning, penggunaan dan juga prospek kerjanya. Untuk topik yang akan kita pelajari lagi, jangan lupa komen di bawah. Juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Integra Data, kuasai data, genggam dunia.